Shalom jemaat yang terkasih Tuhan, pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan melalui gema kita. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami menaikkan syukur kami Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kembali kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sekali lagi memohon supaya kiranya Tuhan yang akan memampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kami serahkan waktu ini, berkati dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, refleksi gema kita pada hari ini diambil dari Mazmur nomor 85, ayat yang pertama hingga dengan ayat yang ke-14. Namun saya tidak akan membaca secara menyeluruh, kita akan melihat beberapa bagian dari firman Tuhan ini, dari ayat yang kedua hingga yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanya-kah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara, setiap bentuk kesalahan apapun itu, besar ataupun kecil, pasti akan mendatangkan sebuah konsekuensi. Salah satunya yaitu penghukuman, saudara. Setiap kesalahan, setiap perbuatan yang tidak baik pasti akan mendapatkan penghukuman. Dan itulah yang terjadi dengan kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Pada waktu itu kita tahu bahwa umat Israel sudah sangat berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga saudara, Tuhan menghukum mereka dengan membuang mereka dari tanah perjanjian. Membuat mereka menjadi tawanan bangsa Asyur dan bangsa Babel yang tidak mengenal Tuhan. Dan pasti saudara, keadaan ini sangat mengerikan sekali. Di mana pada saat itu saudara, mereka harus mengalami penderitaan akibat dari dosa mereka. Saudara, kondisi seperti ini pasti sangatlah memalukan. Karena di satu sisi di dalam bacaan firman Tuhan yang kita tadi sudah dengarkan atau yang saudara sudah baca, kita melihat bahwa pemazmur memunculkan seruan permohonan sekaligus saudara keyakinan bahwa sebenarnya Tuhan adalah Maha Pengampun, sehingga Ia memberi pengampunan kepada umat-Nya. Hal ini jelas dari ayat yang ketiga sampai yang keempat, saudara. Namun di sisi lain kita melihat bahwa pemazmur di sini merindukan sebuah pemulihan yang Tuhan lakukan atas umat-Nya, yang bukan hanya sekedar pemulihan secara fisik, yaitu dikembalikan ke tanah perjanjian, kehidupan ekonomi dipulihkan, tetapi juga yang dilihat oleh pemazmur yang sangat penting untuk dipulihkan adalah pemulihan secara rohani. Umat boleh kembali memiliki satu kesetiaan secara rohani kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan. Sehingga saudara terjalin satu relasi yang intim antara umat dengan Tuhan. Itu dapat dilihat dari ayat yang 10 sampai 11. Saudara, jelas bahwa anugerah Tuhan itu secara mutlak saudara tergantung pada Tuhan sendiri, tergantung pada Tuhan saja. Itu sama sekali tidak ditentukan oleh tindakan kita, saudara. Oleh karena itu, saudara, saat Tuhan memberikan anugerah kepada umat Israel, yaitu mengampuni dan memulihkan kondisi mereka atau keadaan mereka, hal itu murni sepenuhnya berdasarkan pada belas kasihan Tuhan atas orang berdosa. Jadi bukan karena perbuatan baik, atau bukan karena hal-hal yang mungkin mereka anggap dapat menyenangkan Tuhan, sehingga mereka diampuni atau dipulihkan oleh Tuhan, bukan saudara. Tetapi semata-mata itu hanya karena keinginan Tuhan, atau yang dapat kita sebut semata-mata karena anugerah Tuhan saja. Saudara, kehidupan orang yang percaya pada masa kini, saudara, juga merupakan kehidupan yang hampir sama atau serupa dengan kehidupan umat Tuhan di masa lampau. Sebelum menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang sepatutnya menerima murka atau penghukuman daripada Allah.
Akan tetapi saudara, kita melihat bahwa anugerah Tuhan diberikan kepada kita. Jika kita pikirkan saudara, sebenarnya siapakah diri kita sehingga kita layak untuk menerimanya. Tetapi inilah kenyataan bahwa Tuhan memilih kita dari miliaran orang di dunia untuk dinyatakan anugerahnya. Sehingga kita saudara dapat menerima anugerah itu. Dan Yesus membuat kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kita dibebaskan daripada dosa itu. Namun pertanyaannya bagi kita saudara, bagaimana respon kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan itu? Apakah di dalam kita menghidupi anugerah itu kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan, saudara? Kita tetap hidup mengikuti apa yang dunia tawarkan. Kita mengikuti keinginan kita. Kita mengikuti apa yang menjadi kehendak kita dalam kehidupan kita. Ataukah kita sungguh-sungguh, saudara, menyadari diri bahwa jika bukan karena Tuhan, maka kita pasti, saudara, akan menerima hukuman. Dan dengan demikian maka kita pun akan hidup dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menghargai, menghormati anugerah yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, setiap kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita bukan hanya cukup sampai menerima anugerah keselamatan itu, tetapi kita harus sungguh-sungguh bergantung kepada anugerah itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa bergantung kepada anugerah Tuhan itu, maka kita ini sebenarnya sangat rentan untuk kembali terus hidup di dalam dosa kita atau di dalam apa yang dunia tawarkan pada hidup kita. Karena itu saudara, kita sekali lagi harus membangun satu relasi yang indah dengan Tuhan. Harus membangun relasi yang intim dengan Tuhan saudara setiap hari. Supaya saudara kita sadar bahwa kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Dan kita akan terus bergantung kepada anugerah itu. Sehingga saudara, kehidupan kita dapat memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan menjadi seperti orang-orang Israel yang sebentar mengingat akan anugerah Tuhan, namun sebentar melupakan anugerah Tuhan, sehingga mereka harus menerima penghukuman daripada Tuhan. Tetapi biarlah kita benar-benar mau terus hidup di dalam anugerah itu dan tidak melupakan anugerah Tuhan, namun terus bergantung kepada anugerah itu supaya kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Karena itu mari kita berdoa, memohon pertolongan dan sekali lagi anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami betapa kami ini adalah orang-orang yang harus bersyukur karena kami hidup karena anugerah Tuhan. Jika kami boleh menerima keselamatan itu pun juga hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, tolong kami Tuhan untuk menghargai, menghormati anugerah Tuhan itu. Dengan terus hidup di dalam anugerah itu dan bergantung sepenuhnya. Sehingga kehidupan kami senantiasa dapat hidup di dalam ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon pertolongan. Amin. Demikian refleksi Gema kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.